Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irfais Idham. Ya, nah pada video kali ini saya sedikit menjelaskan terkait dengan sejarah jaringan komputer dengan mata kuliah jaringan komputer dan praktikum. Oke, so kita next masuk ke penjelasan. Sejarah jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan beberapa komputer untuk berbagai informasi atau data dan sumber daya. Komputer dan perangkat lainnya yang saling terhubung bakal memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih mudah. Sederhananya adalah dua komputer atau lebih yang saling berhubungan untuk melakukan pertukaran informasi. Nah, ini adalah uh, contoh dari dua komputer. Sejarah jaringan komputer awal perkembangan. Pada gambar tersebut, jaringan komputer dimulai sekitar 80 tahun yang lalu. Pada tahun 1940-an, para ilmuwan di Amerika ingin memaksimalkan penggunaan komputer agar dapat digunakan secara bersamaan dan mampu mengerjakan banyak proses tanpa membuang waktu. Dan dipimpin oleh Profesor Howard Aiken, grup riset dari Harvard University mengembangkan sistem yang dikenal dengan nama batch processing atau proses beruntung. Dan adanya batch processing ini dapat menjalankan beberapa komputer untuk mengerjakan banyak program dan pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Pada tahun 1950, pada gambar tersebut, jaringan semakin berkembang ditandai dengan perkembangannya superkomputer. Pada saat itu, komputer dituntut untuk dapat melayani dan menjalankan program dari beberapa terminal, maka diciptakan sebuah sistem yang dikenal dengan nama time sharing system. Nah, pada contoh di bawah di sini kita diperlihatkan yang pertama yaitu CPU dan masuk ke user 1, 2, user 3, user 4, user 5, dan user 6. Itu yang disebut dengan time sharing system. Sistem ini menjadi cikal bakal jaringan yang kita kenal. Hingga saat ini, time sharing system memungkinkan salah satu komputer bertindak sebagai host atau server. Pada gambar yang di atas tadi, komputer 1 dan komputer 2. Nah, yang dapat diakses oleh beberapa terminal atau klien yang tersedia dalam waktu bersamaan. Pada tahun 1957, ketika perang dingin berlangsung di antara Amerika dan Uni Soviet berhasil meluncurkan satelit tanpa awak yang bernama Sputnik Plus 1. Hal itu menyebabkan ketakutan pada pihak Amerika akan adanya serangan rudal dari pihak Uni Soviet dan sekutunya. Pada tahun 1958, Amerika Serikat mengembangkan DARPA Defense Advanced Research Project Agency atau Badan Penelitian Militer Departemen Pertahanan. DARPA dikembangkan untuk melindungi keunggulan dan inovasi Amerika Serikat pada bidang teknologi. Pada saat itu, informasi masih dikirimkan dengan cara manual dan satu komputer ke komputer lain. Pada contoh di atas adalah DARPA Project. Era tahun 1970. Nah, terlihat gambar di atas, pada tahun 1970 mulailah berkembang suatu sistem jaringan komputer yang baru. Sistem jaringan ini disebut dengan istilah distribution processing atau proses distribusi jaringan. Distribusi ini dibuat karena beban pekerjaan yang harus ditanggung oleh sebuah komputer menjadi lebih banyak. Sementara komponen dan harga dari sebuah komputer pada saat itu masih sangat mahal. Penggunaan sistem jaringan ini memungkinkan lebih dari dua host untuk mengerjakan tugasnya, di mana masing-masing host atau server mampu melayani banyak terminal atau klien. Nah, ini adalah distributor data atau processing. Oke, kita next.
tahun 1972, Raymond Samuel Tomlinson berhasil mengembangkan sistem surat elektronik atau yang bisa kita sebut email. Dengan menggunakan email dapat memungkinkan penggunanya untuk mengirimkan surat kemanapun dengan waktu yang relatif sangat cepat. Kita juga bisa dengan mudah merekam serta menerima dokumen, gambar, tautan, atau file jenis lainnya. Nah, ini adalah Raymond Samuel Tomlinson yang berhasil mengembangkan sistem surat elektronik. Pada era 80-an, dua orang ahli komputer Vinton Cerf dan Robert Elliott Kahn. Nah, ini adalah gambarnya. Mulai mengembangkan sebuah protokol resmi jaringan internet yang dinamakan Transmission Control Protocol atau yang sering dikenal dengan istilah TCP/IP alias Internet Protocol IP. Merupakan identitas dari setiap perangkat yang terhubung pada suatu jaringan komputer IP. IP address terdiri dari 4 blok angka desimal, di mana angka tersebut tidak boleh melebihi dari 255. Sebagai contoh IP address adalah 192.168.1.1.2 disebut, dan masih banyak lagi dengan menggunakan IP perangkat mengenali satu sama lainnya sehingga memungkinkan banyak komputer untuk saling terhubung ke dalam sebuah jaringan internasional yang dapat menghubungkan banyak pengguna di seluruh dunia. Ya, seperti gambar TCP protokol ini adalah komputer satu dan web server. Pada tahun 1984, mulai diperkenalkan sistem domain yang kemudian disebut dengan DNS atau Domain Name System, karena sebagai besar dari kita tidak memiliki kemampuan yang luar biasa untuk menyimpan ratusan deret angka. Jenis DNS berfungsi untuk menerjemahkan suatu nama ke dalam angka-angka yang menggunakan alamat IP address, jadi kita lebih mudah mengingat sesuatu alamat IP address. Misalnya ada yang kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, kita bisa mengingat IP address yang kelas A, kelas B, dan kelas C. Banyak IP address bahkan bukan cuma kelas A, kelas B, atau kelas C. Banyak juga IP address yang bisa kita gunakan untuk menghubungkan satu komputer ke komputer-komputer lain. Oke, next. Pada tahun 1988, Jarkko Oikarinen dari Universitas Oulu, Finlandia mengembangkan sistem chatting yang berbasis jaringan internet yang bernama IRC atau Internet Relay Chat. Dengan IRC, setiap orang dapat melakukan chatting dengan orang lain di belahan dunia lainnya melalui jaringan. Jaringan komputer yang menggunakan kabel. Pertama yaitu kabel koaksial, kedua kabel twistel, dan tanpa kabel adalah wireless network. Terbentuknya jaringan komputer yang pertama. Oke. Ini adalah manfaat dari sejarah jaringan komputer. Ya, manfaat dari jaringan komputer yaitu proses berbagai jaringan membentuk percepat proses berbagai sumber daya yang kita miliki, misalnya saling bertukar data, komunikasi lebih efisien, lisensi perangkat dapat lebih murah. Ya, di sini kita bisa mengetahui bahwa proses berbagai jaringan membantu mempercepat proses berbagai sumber daya. Nah, di sini berarti kita bisa mengetahui bahwa terbentuknya jaringan komputer yang pertama ini kita semakin cepat untuk mengirim suatu data lebih efisien ke perangkat yang sudah terhubung. Nah, untuk kekurangan jaringan komputer yaitu setiap user harus melakukan sistem backup secara masing-masing, sebab data yang ada di dalam jaringan tersebut dapat pada masing-masing komputer user dan tidak terpusat pada server. Perlu adanya sebuah komputer yang memiliki kemampuan khusus dan berspesifikasi lebih tinggi yang ditugaskan sebagai server. Apabila jaringan menggunakan satu server saja, maka terjadi gangguan dalam jaringan tersebut. Maka jaringan tersebut akan mengalami gangguan secara keseluruhan. Ya, nah di sini kita bisa mengetahui bahwa kekurangan jaringan komputer ini, misalnya saya ambil contoh
Ya, mungkin itu saja terkait dengan penjelasan dari saya dengan tema sejarah sejarah komputer, sejarah jaringan komputer. Ya, maksud saya. Ya, eh sebelum saya menutup video ini, pertama-tama saya minta maaf. Semoga apabila ada kata yang salah atau ada kata yang berlebihan, ya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.